Jangan sekali-kali memerangi umat Islam itu lewat fisik. Pasti akan tumbuh ruhul jihadnya, pasti akan bangkit ruhul jihadnya. Oleh karena itu, satu-satunya untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, untuk menghancurkan kaum muslimin lewat ghazwul fikri, invasi pemikiran. Makanya kenapa ini 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik. Dan ini benar-benar miris Pak kita, ngeri kita melihat ini peperangan ghazwul fikri ini. Malam ini kita membahas tentang masalah ummah, problematika umat Islam kontemporer atau kekinian. Lebih fokus pada pembahasan tentang ghazwul fikr. Jadi perang pemikiran, invasi pemikiran. Dan ini 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik, yaitu ghazwul fikri, invasi pemikiran atau perang pemikiran. Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, qala Rasulullah SAW, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni, rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, jadi dia cuek, masa bodoh, yang penting dirinya selamat, keluarganya selamat, masa bodoh terhadap problem umat. Rasulullah menegaskan, falaysa minni, mereka bukan golonganku, kata Rasulullah. Alangkah ruginya kita hidup sekali tidak dimasukkan dalam golongan Rasulullah SAW. Oleh karena itu malam hari ini kita mencoba untuk membuka tentang masalah ummah, problematika umat kontemporer atau kekinian. Kita memikirkan umat saja sudah dapat pahala, apalagi kita action, berbuat untuk umat. Masya Allah, Rasulullah SAW saat Yaumil Isnin 12 Rabiul Awal di penghujung waktu duha, saat itu Rasulullah meletakkan kepala beliau di dada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Saat beliau menghadapi sakratul maut, Rasulullah masih memikirkan dengan ucapan ummati, ummati, ummati. Masya Allah. Jadi sampai saat menghadapi sakratul maut Rasulullah masih mikirkan umatnya. Luar biasa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan pada umatnya, golongan mukmin ketika menjalani kehidupan di buminya Allah Subhanahu wa taala ini disiapkan berbagai macam mihnah, ujian. Karena itu sunatullah, hukum objektif seni di dalam hidup yang diberikan oleh Allah kepada setiap hamba-hambanya. Semakin tinggi iman kita, semakin tinggi pula ujian yang Allah berikan kepada kita. Itu sunatullah. Oleh karena itu Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah SAW, al-mu'minu baina khamsin sadaida, mu'minun yaksudduh, wa munafiqun yabghadu, wa kafirun wa yuqatilu, wa syaitan yudilluh, wa nafsun tunazi'u. Ada 5 macam tantangan yang disiapkan oleh Allah untuk menguji iman hamba-hambanya yang mukmin ini, sebagaimana Rasulullah mengabarkan. Tantangan yang pertama yaitu orang yang hasad, dengki. Ini tantangan yang akan dihadapi oleh setiap mukmin. Yang kedua, al-munafiqun yabghatuh, orang munafik yang senantiasa membenci. Apalagi saat ini kaum muslimin di Indonesia sudah memasuki tahap-tahap yang istilahnya krusial. Jadi fitnah tuduhaima itu sudah nampak sekali di Indonesia.
Ad-duhaima itu bentuk tasghirnya dahma, hitam, kelam, gelap, artinya fitnah, kegelapan akan kita alami bersama. Nah, kalau sudah fitnah duhaima ini sudah terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, umat ini akan terbelah jadi dua, yaitu mukmin sejati dan munafik sejati. Kira-kira di Indonesia banyak munafiknya apa banyak mukminnya gitu? Munafiknya itu yang banyak. Ya. Al-munafiqun yabghadu, orang munafik yang membenci. Yang ketiga, kata Rasulullah, tantangan yang ketiga, wa kafirun wa yuqatilu, orang kafir yang senantiasa memerangi. Bos kena kafir. Wa kafirun wa yuqatilu, orang kafir yang senantiasa memerangi. Tantangan yang keempat, wa syaitan yudillu, setan yang senantiasa menyesatkan. Tantangan yang kelima, wa nafsun tunazi'u, nafsu yang senantiasa melawan. Malam hari ini kita membahas bagaimana wa kafirun wa yuqatilu, orang kafir yang senantiasa memerangi. Dan orang-orang kafir yang memerangi umat Islam di sini tidak hanya fisik. Jadi ini 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik, yaitu ghazwul fikr, perang pemikiran. Apalagi sekarang ditopang oleh media yang canggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih kepada kita dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladhina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran itu pada hamba-hambanya yang amanu, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbudz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk, dan Allah itu tidak cinta pada orang-orang yang zalim. Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Sebagian mufassir menafsirkan wallahu la yuhibbudz zalimin, itu maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Allah tidak cintai. Jadi kalau ada orang mukmin tidak mau berjihad fisabilillah, Allah tidak mencintainya. Jadi dari surah Al-Imran ayat 140 itu sunatullah, Allah pergilirkan pergantian kepemimpinan dunia itu sunatullah. Setelah golongan mukmin memimpin dunia ini sepanjang 1353 tahun, Allah ganti kepemimpinan dunia ini sampai hari ini. Seluruh dunia dikendalikan oleh golongan kafir. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 82 itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidanna asyadan nas adawatil ladzina amalul yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kalian akan menyaksikan orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin, kata Allah, al-yahud, orang-orang Yahudi, dan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ini yang paling keras permusuhannya terhadap hamba-hamba Allah yang mukmin. Apalagi di Indonesia sekarang ini kita dicengkram oleh dua kekuatan dunia, Yahudi Amerika sama Yahudi Cina. Ini sekarang ini fakta ini di Indonesia, dan benar-benar kita diserbu dari segala macam arah.
Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan surah Al-Baqarah ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka, kata Allah, al-Yahud wa Nasara, tidak akan pernah berhenti yuqatilunakum, memerangi umat Islam ini, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, sampai umat Islam ini murtad dari agamanya seandainya mereka sanggup. Jadi sudah dinas sudah. Jadi yang namanya golongan kafir itu pasti memerangi, memusuhi kaum muslimin. Jadi kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafah. Jadi seperti itu. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kira-kira apa kira-kira wujud konkretnya? Jadi umat Islam sekarang ini, dunia Islam benar-benar dikuasai oleh orang-orang kafir. Negeri-negeri Islam benar-benar dikuasai oleh orang kafir. Terlebih Yahudi. Melalui apa? Yang pertama, Ghazwul Askari, perang fisik, perang militer. Berapa tahun Indonesia? 350 tahun. Lewat Ghazwul Askari, perang militer. Dan yang lebih bahaya lagi, Ghazwul Fikri, lewat pemikiran. Kita masih ingat Louis ke-9 di tahanan Mesir, itu panglima komandan pasukan salib, di penjara Mesir. Di agenda hariannya dia tulis, jangan sekali-kali memerangi umat Islam itu lewat fisik, pasti akan tumbuh ruhul jihadnya, pasti akan bangkit ruhul jihadnya. Oleh karena itu satu-satunya untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, untuk menghancurkan kaum muslimin, lewat Ghazwul Fikri, invasi pemikiran. Makanya kenapa ini 1000 kali lebih berbahaya dari perang fisik. Dan ini benar-benar miris Pak kita, ngeri kita melihat ini peperangan Ghazwul Fikri ini. Ini sudah benar-benar mengakar di Indonesia. Bahkan yang dijadikan sasaran itu perguruan tinggi Islam. Di brainwash, dicuci otaknya. Ini. Jadi yang kedua, kita lihat negeri-negeri kaum muslimin dipaksa. Dampak daripada Ghazwul Fikri ini, invasi pemikiran, perang pemikiran ini, negeri-negeri kaum muslimin dipaksa untuk berhukum dengan undang-undang kafir buatan manusia, dan tidak lagi mengikuti syariat Allah. Sampai hari ini Indonesia berhukum dengan hukum kafir, hukum penjajah Belanda. Pada sudah 74 tahun merdeka. Jadi ketika dicoba memunculkan undang-undang asli dari Indonesia, ditolak semua. Penolakan yang pertama dari Belanda. Jadi ternyata Belanda itu masih belum rela hengkang dari Indonesia ini. Jadi yang pertama kali ketika hukum yang itu berdasarkan hukum Islam mau diundangkan di Indonesia untuk mengganti KUHP KUHP ya. Untuk mengganti KUHP yang sudah 74 tahun Indonesia merdeka, mau diganti dengan hukum asli dari Indonesia yang di situ adalah hukum Islam. Langsung diprotes oleh Belanda. Habis itu setelah Belanda memprotes,
langsung londo ireng, ikut-ikutan memprotes. Artinya apa? Pakar-pakar hukum yang dididik di Universitas Leiden Belanda, yang sekarang ini banyak di Indonesia, itu dia melakukan perlawanan, sehingga akhirnya gagallah perubahan KUHP diubah dengan hukum Islam itu. Tapi satu sisi ulama-ulama pasca kemerdekaan mencoba untuk terus berjuang. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur perjuangan ulama-ulama di Indonesia, Masya Allah, sampai akhirnya pada masa Presiden Habibie, sampai dimunculkan rancangan undang-undang peradilan agama. Alhamdulillah, perjuangan ulama ini langsung ditandatangani Profesor B.J. Habibie, sehingga akhirnya di seluruh Indonesia ada pengadilan agama itu. Tapi pada saat itu pengadilan agama, setiap keputusan pengadilan agama masih butuh legitimasi dari pengadilan negeri, sampai akhirnya Presiden SBY langsung ditandatangani. Sejak saat itu setiap keputusan pengadilan agama sudah independen, tidak lagi membutuhkan legitimasi dari pengadilan negeri. Tapi sayang demi sayang, setelah dilakukan riset, di Indonesia ini mayoritas muslim. Pengadilan agama sudah di seluruh Indonesia sudah ada. Contoh masalah waris, masih banyak umat Islam ini yang tidak mau berhukum dengan hukum-hukum Allah, dengan hukum syariat Allah. Masih banyak umat Islam ngakunya muslim, tapi ketika masalah waris diserahkan ke pengadilan negeri, bukan ke pengadilan agama. Allah ingatkan dalam surah Al-Maidah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa hukmal jahiliyah yabghuna wa man ahsan minallah hukma liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, padahal siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi mereka yang yakin. Ini kita prihatin, mayoritas Islam sudah ada pengadilan agama, tapi ngurus masalah waris ke pengadilan negeri. Kenapa? Yang diburu itu apa? Gono gini, bukan hukum syariat.